Hebat terjadi pada sebuah rumah sekaligus toko kosmetik di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun banyaknya barang yang mudah terbakar menyebabkan proses pemadaman berlangsung lama. Kebakaran berawal dari percikan api pada instalasi AC yang kemudian merambat ke plafon dan barang-barang kosmetik di dalam toko. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugiannya ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, sebuah restoran dilanda kebakaran. Seluruh bangunan dapur yang berada di bagian belakang serta gudang tempat penyimpanan kardus ludes dilalap api. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa karena pengunjung dan karyawan berhasil keluar dari restoran saat api mulai membesar. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Kabupaten Kediri dan Surabaya, Jawa Timur, Afnan Subagio, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah pick-up melaju ugal-ugalan dikejar massa usai menabrak 5 kendaraan di Jepara, Jawa Tengah. Karena tidak mau berhenti, warga melempar mobil dengan batu. Mobil pick-up dengan pengemudi bernama Soik Subagia, 23 tahun warga Kaliwungu, Kudus, melaju dalam kecepatan tinggi untuk menghindari kejaran warga di Jalan Raya Jepara Melongo, Jepara, Jawa Tengah, Selasa malam. Mobil tersebut dikejar warga setelah menabrak 2 mobil serta 3 sepeda motor. Untuk menghentikan laju mobil, warga yang geram sempat melempari kaca mobil menggunakan bongkahan batu serta kursi. Pengemudi baru menghentikan laju mobil setelah sampai kantor Polsek Melongo untuk mengamankan diri dari amuk massa. Kecapi ya berarti ya? Betul, kecapi. Parah di kecapi. Orang ini kecapi, Pak. Ini, Pak. Saat tiba di Polsek Melongo, sejumlah bagian mobil rusak, diantaranya kaca depan, bumper, serta 1 roda depan hancur. Tak hanya itu, wajah pelaku juga terluka karena terkena pecahan depan kaca mobil. Pelaku mengaku mengemudikan mobil dalam pengaruh minuman keras. Pelaku berusaha kabur setelah tabrak 5 kendaraan tersebut. Kini, pengemudi pick-up telah diamankan Satlantas Polres Jepara guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ada sebuah kisah inspiratif di Agam, Sumatera Barat. Seorang anak dari keluarga sederhana berhasil masuk universitas ternama ITB berkat kerja kerasnya. Tidak hanya itu pemirsa, anak berprestasi ini juga dijemput langsung oleh Rektor ITB. David Febriansyah, siswa SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, diiringi sorak-sorai keluarganya karena berhasil diterima di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Tak hanya keluarga, David bahkan dijemput langsung oleh Rektor ITB. Momen ini pun menjadi momen yang mengharukan dan viral di jagat media sosial. Diketahui David adalah putra daerah dari Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam yang berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai kuli angkut kayu manis dengan penghasilan yang tak menentu. Meski demikian, semangat belajar David dan dukungan masyarakat membuat David mampu menembus ITB. Awalnya tuh ada seorang dosen kan ngechat David, menghubungi David. Dia ada urusan ke Sumarni, tapi dihubungi David untuk sekalian mampir gitu. Cuman silaturahmi aja, ucapin selamat gitu, ngasih bingkisan. Tapi ternyata yang datang juga rektor gitu. Jadi ya rektor juga kasih bantuan gitu. Melihat kegigihannya, warga kampung tempat David tinggal pun bergotong royong mengumpulkan dana untuk membantu biaya keberangkatannya ke Bandung. Kalau pesan awak sebagai orang tua, itu belajar giatnya.
Ya kok tercapai keinginannya. Keinginannya kan sejak dulu dimulai masuk SMA 1 keinginannya ke ITB. Tak hanya David, dua calon mahasiswa lainnya dari Sumatera Barat, Nauli Al-Ghifari dari SMA N1 Bukit Tinggi dan Deka Fakira Berna dari SMA N1 Padang juga berhasil masuk ITB berkat prestasi akademiknya. Momen penuh inspirasi ini pun menjadi simbol harapan bahwa dengan kerja keras, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, A-News melaporkan. Pemirsa, kelompok terbang perdana jemaah haji asal Banten tiba di tanah air dan dikumpulkan di asrama Cipondoh, Tangerang. Pemirsa, inilah suasana para jemaah haji kelompok terbang perdana asal Banten tiba di tanah air yang berkumpul di asrama haji Cipondoh, Tangerang. Berdasarkan data terakhir, dari 393 jemaah haji, hanya 391 jemaah yang kembali ke tanah air. Di mana satu orang masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena sakit, dan satu orang lainnya meninggal dunia ketika akan menjalankan ibadah wukuf. Setelah di Indonesia ya senang, tapi ada sedihnya karena suami saya meninggal di situ. Dari Indonesia ini nggak sakit sih, cuman di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak. Waktu sakit itu ya agak drop, tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol gitu. Biasa, cuman ya agak lemes. Sementara pada Jumat dini hari, 10 bus yang mengangkut 430 jemaah haji tiba di debarkasi Pondok Gede, Jakarta. Satu persatu jemaah rombongan kloter 3 asal Jakarta Timur turun dari bus dan petugas pun menyiapkan kursi roda bagi jemaah lansia. Jemaah kemudian dikumpulkan di aula untuk beristirahat sambil menunggu barang bawaan. Kedatangan mereka pun disambut keluarga jemaah yang telah menunggu. Namun sebelum dijemput, pihak keluarga para jemaah lansia akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tidak tanggung-tanggung, pemirsa, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Ya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok bukan melarang masyarakat untuk merokok, tetapi tidak bisa merokok di tempat-tempat publik. Ya, Pramono menyampaikan perda tersebut masih tahap pembahasan dan belum diputuskan besaran sanksi yang akan diberikan. Urusan rokok, karena ini perda basi dalam pembahasan, angkanya belum tahu berapa yang akan dikenakan. Tetapi secara prinsip, teman-teman pada waktu itu juga melihat bahwa saya sudah memberikan tanggapan terhadap usulan perda rokok tersebut. Perda rokok itu bukan berarti nggak boleh merokok, bukan. Orang tapi tidak bisa merokok di tempat-tempat publik yang banyak orang.
akan disediakan fasilitas orang untuk merokok. Di negara-negara maju pun sekarang semuanya sudah mengatur seperti itu. Bahkan di negara maju yang udara terbuka begini ada tempat-tempat yang tidak boleh orang merokok. Di kita kan nggak ada larangan di tempat terbuka orang